Duduk Bapak-Bapak. Kita mau mendengarkan kesaksian ya. Mari silakan. Shalom semuanya, selamat siang. Saya izin sebentar, tarik nafas semuanya. Tuhan, saya pribadi mewakili dari istri-istri sahabat saya, saudara perempuan, sahabat saya, anak-anak perempuan dari sahabat-sahabat saya. Kami rindu kepada ayah kami di sini. Kami rindu kepada kakek saya di sini. Kami rindu kepada saudara laki-laki kami di sini. Kami perempuan yang merindu kalian semua pulang ke rumah dan mendapat kesempatan kedua. Nama saya Raisya. Saya suka dipanggil Kagumi. Saya penulis buku dari Kulepas Sisa Luka. Saya juga mantan WBB Porong. Jantung saya sebenarnya deg-degan setengah mati karena saya juga merasakan apa yang saudara saya di sini rasakan. Tapi kita nggak boleh menyerah. Pasti ada kesempatan kedua yang Tuhan Yesus sudah siapkan untuk kita semua. Jadi waktu di Rutan Porong, saya meninggalkan satu anak saya, usia 21 tahun, dia kuliah di Ciputra. Kami bangkrut total dan sampai kemudian saya dilaporkan dan masuk 3 tahun, saya ngejalanin 2 tahun. Puji Tuhan, saya banyak menemukan mukjizat dari Tuhan dan saya ingin saudara saya sekalian yang ada di sini juga menemukan ketenangan yang luar biasa dari Tuhan. Apa sih yang diajarkan Tuhan sebenarnya tentang apa yang kenapa sih kok kita ada di sini? Sebenarnya kita terlalu jauh jalan-jalannya hingga Tuhan bilang berhenti sejenak, cari aku di sini. Hening, tinggalkan semua beban hidup. Artinya di sini semuanya serba tercukupi. Cuma satu yang nggak cukup, batin kita yang selalu meminta, Tuhan kenapa begini? Tuhan aku nggak mau. Semua manusia hidup kalau terenggut kebebasannya, seberapa kuat jabatannya, dia pasti masuk. Seberapa banyak uangnya, dia juga masuk. Jadi bukan tentang baik dan buruknya kita, tapi tentang rindunya Tuhan. Kita harus datang menghadap dengan penuh sukacita. Jadi pengalaman saya di Rutan tentang kesepian hidup, tentang kesendirian, banyak membawa dampak positif setelah saya keluar dari Rutan.
Jadi Bapak Ibu juga wajib menggunakan waktu ini dengan baik, tidak memaksakan diri untuk sok baik, tapi benar-benar menyerahkan diri bahwa kita ini mutlak milik Tuhan. Kemarin saya jadi pembicara di Bapas. Semuanya juga bapak-bapak yang hadir waktu itu lumayan banyak. Hati saya juga bergetar. Saya rindu kalau lihat jenengan semua. Saya rindu juga sama ayah saya. Kalian harus tahu, perempuan yang kalian tinggal di rumah merindukan Bapak Ibu dengan luar biasa. Mereka selalu bertanya dan banyak sharing ke saya bahwa saya rindu suami saya. Dia tidak salah di mata saya. Dia hanya berjuang untuk hidupnya, untuk hidup kami semua. Itu yang disaringkan perempuan-perempuan yang senasib sama saya. Jadi kehidupan ini bukan tentang kamu penjahat dan saya orang baik. Tuhan menciptakan gelap karena terang itu ada. Kita lahir di jam yang sama. Kita mati pun di jam yang sama. Di antara kita tidak akan bisa menolak jam berapa saya akan lahir atau jam berapa saya akan mati. Tapi Tuhan memberi nasib, takdir, masa lalu, masa depan, semuanya jelas. Kalau sudah masuk di gereja, kita semua sama. Hati kita sama, perasaan kita sama, rindu kita sama. Pastikan di dalam hati bahwa hati kita akan sampai kepada orang-orang yang kita cintai, siapapun di rumah kita. Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan Yesus yang memberi hikmat dan kekuatan, Tuhan Yesus yang mengangkat raja dan menurunkan raja. Tuhan Yesus juga memberi terang pada jalan yang gelap. Kesempatan kedua akan hadir dan datang buat kita semua. Jadi jangan menyerah ya Bapak, jangan menyerah dengan segala keadaan. Waktu kita di luar mungkin lebih panjang, tapi sebentar aja kok, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sebentar aja. Sadari diri bahwa kita di penjara, itu wajib sadar untuk mengobati luka hati. Jadi wajib disadari bahwa kita di penjara ya. Jadi kalau di penjara itu harus seperti apa? Disiplin, melekat sama Tuhan, menyadari bahwa ruangan itu adalah tempat tidur kita. Ruangan itu adalah tempat kita menghabiskan hari kita. Kita harus sadar bahwa kita di penjara. Jadi biar perasaan kita enggak selalu melulu tentang dunia luar. Di luar berat banget, berat sekali, berat banget. Jadi lebih struggle di luar daripada di dalam. Tapi Tuhan tidak sepakat dengan kejahatan apapun yang pernah kita lakukan. Ini kesempatan kedua kita untuk, saya bilang bukan bertobat, tapi untuk melekatkan diri dan menarik diri dari hingar-bingar dunia agar kita mampu merangkul, memeluk anak-anak kita, istri kita, dan orang-orang yang kita cintai dengan ketulusan. Amin. Jadi cukup sekian.
terus semangat, kesempatan kedua masih ada, saya tunggu di luar. Terima kasih banyak.